Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Nurwanti, CGP angkatan 11 dari SD Negeri 1 Gunung Seto, Kabupaten Kebumen. Saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, Pak Arif Ilham, guru kelas 5 SD Negeri 1 Gunung Seto. Pak Arif, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Arif, saya minta waktunya sebentar ya Pak. Oke Pak Arif, kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum Pak Arif melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Bapak nanti di kelas. Adapun tujuan supervisi yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Pak Arif lakukan. Jadi agar pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih asik, lebih menyenangkan, kita kan membutuhkan persiapan ya Pak. Oke baik. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak ajak? Di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi nanti peserta didik dapat menjelaskan tentang peran dari masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan di suatu ekosistem. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat membuat pop-up book dengan tepat. Yang ketiga, melalui presentasi nanti dapat peserta didik dapat mempresentasikan hasil pop-up booknya dengan percaya diri. Oke, ya. Tadi Pak Arif sudah bilang tujuannya itu melalui diskusi anak bisa menjelaskan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian melalui diskusi juga anak-anak sudah bisa membuat pop-up dengan baik. Kemudian melalui presentasi anak bisa menjelaskan tentang pop-up yang dibuat. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya Pak. Apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran Pak Arif? Di sini saya mengembangkan yang pertama ada keterampilan sama pengetahuan. Di keterampilan nanti peserta didik dapat membuat tentang pop-up book, sama juga dapat keterampilan tentang bagaimana cara presentasi. Dan yang kedua nanti tentang pengetahuan. Di sini peserta didik dapat mengetahui peran dari masing-masing makhluk hidup yang ada pada rantai makanan di suatu ekosistem. Oke, ya. Tadi yang akan dikembangkan oleh Pak Arif adalah dalam keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan Pak Arif ingin peserta didiknya paham ya Pak. Ya, tentang ekosistem. Terus keterampilannya Pak Arif ingin anak-anak itu membuat pop-up dan nanti mau presentasikan. Oke ya. Terus yang ini pertanyaan terakhir. Saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari segi strateginya, model pembelajarannya, ataupun metodenya. Ibu, di sini strategi yang saya gunakan adalah tepat, terus pembelajaran berdiferensiasi sama saintifik. Kemudian di sini saya juga membagi kelompok berdasarkan minat dan keaktifan dari peserta didik. Dan untuk model yang saya gunakan di sini saya menggunakan model problem based learning. Dan untuk metodenya menggunakan pengamatan, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Seperti itu Bu. Oke. Jadi strategi yang Bapak ambil itu pop-up nanti ya, diferensiasi pembelajarannya dan saintifik. Modelnya PBL ya Pak, problem based learning. Untuk metodenya pengamatan, ada diskusi, ada tanya jawab, gitu ya. Oke. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan apa Pak? Di sini saya menggunakan media video, sama nanti ada PowerPoint untuk mempresentasikan materi saya, dan juga nanti saya menggunakan pop-up book
agar mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang akan saya sampaikan. Bagus sekali Pak, luar biasa ini. Dan kira-kira kapan ini akan melaksanakan pembelajaran? Saya lihatnya itu tanggal 17 Oktober, tepatnya hari Jumat tahun 2024. Oke. Kalau hari Jumat, oke Pak, kita besok ketemu. Nanti saya masuk ke ruangan kelas 5 untuk melihat Pak Ari melakukan pembelajaran. Itu ya Pak? Ya. Saya kira itu saja. Dan terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yang mau doa siapa? Yang bikin hari ini, laki-laki. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Rizki. Di dua dan berapa orang? Berapa orang yang hadir? Empat. Kenapa? Hadir sakit. Ada sakit. Ada sakit. Terus? Balikat sehat. Baripat dasar. Mas Rizky? Lalu barang kalian tetangga harus tahu kabar dari teman-teman kali. Kalau sakit, kita doakan agar cepat sembuh. Kita doakan yang sakit agar cepat sembuh. Bisa bergabung bersama kita semua lagi ya, belajar bersama. Nah. Terus hari ini kita akan belajar kupas tentang ekosistem. Kemarin kita udah belajar tentang ekosistem. Terus di dalam ekosistem kan itu pembelajaran yang luas. Di ekosistem ada apa aja? Rantai makanan, barang jaring, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu apa? Semuanya tahu lagunya gimana? Maka kita nyanyikan bersama. Suaranya keras ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, semuanya pun menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau,
Ini gambar apa? Di mana? Di Kalimantan. Hutan tropis ini adalah hutan yang paling banyak hayatinya di seluruh dunia. Kalian bayangkan Indonesia itu punya hutan yang keanekaragaman hayatinya paling banyak sedunia. Bangga nggak jadi warga Indonesia? Terus bagaimana mereka hidup? Mereka itu siapa coba di sini? Ekosistem yang ada di hutan tropis. Di sebuah hutan itu pasti ada yang namanya ekosistem. Di dalam ekosistem pasti ada yang namanya jaring-jaring makanan. Kita bersatu lagi, jaring-jaring makanan itu sama saja dengan rantai makanan. Bagaimana rantai makanan dalam sebuah hutan bisa hidup bersama dengan yang lainnya? Saya tahu. Terus lalu bagaimana mereka mencari makan? Saya tahu? Saya tahu enggak? Ya. Oleh sebab itu, kita hari ini akan belajar tentang peran dan hubungan makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, bagaimana cara mereka membuat makanan? Bagaimana cara mereka mencari makan? Tujuan pembelajaran dari ini itu melalui diskusi. Peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat pop-up book. Nanti Pak Guru kasih LKPD yang nanti kalian bakal membuat sebuah susunan dari rantai makanan, ada baca apa-apa di situ. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, habis membuat pop-up, kalian bakalan presentasi per kelompok. Kalian akan mempresentasikan tentang hasil pop-up book tentang rantai makanan yang kalian buat bersama. Sekarang perhatikan video ini. Ini adalah cerita tentang anak kecil bernama Krishna. Dia tinggal bersama ayahnya di sebuah desa kecil. Krishna dan Sudah selesai dikumpulin bareng-bareng satu kelompok. Kumpulin dari satu terus sampai ke depan. Udah waktunya 4 menit lagi. Kumpulkan barang-barang kelompok jadi satu. Dah?
Satu menit lagi. Sarap ya. Sekarang lanjut ke refleksi. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Senang? Paham nggak? Nah, apa saja kegiatan yang kalian sukai selama pembelajaran langsung? Berapa? Membuat rantai makanan. Apa saja yang telah kalian peroleh selama pembelajaran? Ya ilmu. Ilmunya tentang apa? Ikhlas. Tentang apa ikhlasnya? Rantai makanan. Rantai makanan ada apa aja? Produsen, konsumen, Bentuk ya bareng-bareng.
Sekian dari Pak Guru untuk presentasi hari ini. Pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Gapai cita-cita kalian. Jangan mudah untuk menyerah. Jadilah anak yang dapat membanggakan kedua orang tua, guru-guru kalian, dan bangsa Indonesia. Bapak Guru tutup sekian untuk hari ini. Bila banyak unsur kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Ari. Sama-sama. Ya, Pak Ari, di pasca observasi ini kita akan membicarakan terkait kegiatan pembelajaran Pak Ari kemarin. Nah, sebelum saya menyampaikan poin-poin saya yang saya catat ketika saya melakukan observasi kelasnya Pak Ari, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Bagaimana nih perasaan Pak Ari setelah kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, yang pertama senang, Bu, pasti. Yang kedua tegang karena di dalam ada yang ngawasi. Terus karena tegang jadinya ada beberapa langkah-langkah yang belum saya lakukan. Itu belum maksimal dalam pembelajaran. Oke. Ya. Jadi kemarin Pak Ari sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran itu, walaupun sedikit tegang atau apa, karena ini sudah biasa lah ya Pak. Ya. Coba ceritakan proses kegiatan pembelajaran Pak Ari. Proses kegiatan mengambil mapel IPAS, terus untuk materinya rantai makanan dengan model problem based learning. Terus untuk metodenya saya menggunakan metode pengamatan, tanya jawab, game, diskusi, penugasan, dan presentasi. Lalu untuk pendekatannya di sini saya menggunakan tepak, TPA, CK, diferensiasi, dan saintifik. Lalu untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis dari rantai makanan yang telah saya paparkan dengan baik. Melalui diskusi, peserta didik dapat membuat top-up book tentang rantai makanan di suatu ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, melalui presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Dan di sini juga semuanya sudah berjalan dengan lancar. Pak Ari terkait dengan proses kegiatan ya. Kemarin tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Pak. Ya. Model pembelajaran PPR juga sudah dilakukan ya. Metodenya pertanyaan, ya, tanya jawab lah ya. Strateginya, ada pendekatannya, tepak. Terus anak disuruh membuat kemarin ya. Terus presentasi juga luar biasa. Dan Pak Ari, di catatan saya kemarin kan ada pelaksanaan observasinya ya. Itu saya rasa tidak banyak kekurangan observasi kemarin. Terus strateginya sudah berjalan. Sudah berdiskusi juga sudah berjalan, walaupun masih ada yang belum bisa diajak berdiskusi ya Pak. Iya, masih ada. Yang anak presentasi juga ada sedikit yang tidak semuanya, ada yang bicara sendiri atau main sendiri gitu ya. Anak-anak masih seperti itu. Kemudian dari proses pembelajaran, hambatan apa atau ada atau tidak hambatan yang dialami Pak? Pasti ada, Bu. Yang pertama kemarin ada persiapan pemasangan LCD sehingga pembelajaran jadi mundur dan peserta didik jadi tidak konsentrasi. Lalu siswa juga masih malu-malu dalam bertanya
dan juga belum percaya diri ketika presentasi di depan. Jadi itu Bu. Jadi siswa belum ini ya Pak, terus konsentrasi belum terfokus, Iya, konsentrasinya belum keaktifan siswa juga masih kurang. kurang. Kalau menurut Pak Arif, hambatan yang menyebabkan siswa itu kurang aktif apa ya? Menurut saya mungkin dari model pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik mungkin sama mahasiswa, sama kurangnya motivasi saya ketika di awal pembelajaran mungkin. Kemudian rencana Pak Arif ke depan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut apa rencananya Pak? Mungkin dari segi pemasangan LCD, saya akan pasang LCD-nya dari awal, lebih awal lagi. Terus untuk model pembelajarannya mungkin saya akan lebih update lagi tentang model pembelajaran yang terkini yang bisa membuat siswa lebih aktif lagi. Lalu untuk motivasi mungkin saya akan lebih menekankan lagi ke siswa untuk memotivasi siswa agar bisa lebih percaya diri, lebih aktif ketika di kelas. Oke. Kapan nih Pak Arif akan melaksanakan perbaikan pembelajaran? Saya di sini akan melakukan perbaikan pembelajarannya itu pada minggu depan, hari Kamis, tanggal 14 November 2024. Oke, 14. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana perasaan Pak Arif setelah kita coaching seperti ini? Di sini saya perasaannya pasti yang pertama senang Bu, karena di sini saya dinilai, jadi saya tahu kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan, dan jadi untuk kedepannya bisa untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Oke, ya. Terima kasih Pak Arif. Siap Bu, sama-sama. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Arif. Dan kita jumpa lagi pada tugas-tugas kita mendatang ya Pak. Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lagi, saya minta